Salam Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Saya yakin dan percaya kita tetap dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Inilah pengharapan kita, orang-orang yang percaya dan mengasihi Tuhan. Dan tentunya sampai hari ini kita tetap berharap bahwa hidup kita tetap terpelihara oleh karena kemurahan Tuhan. Amin. Beberapa hari ini kita bisa menikmati hari-hari tentunya libur panjang ya, dan hari ini kita kembali lagi untuk belajar dan terus bertekun dalam firman Tuhan, karena memberitakan firman Tuhan adalah tugas dan tanggung jawab setiap kita orang-orang yang percaya kepadanya. Bagaimanapun cara kita memberitakan firman Tuhan itu, dan kita tahu bahwa firman Tuhan pasti akan didengar oleh seluruh makhluk, karena firman Tuhan juga berkata, beritakanlah Injil, Injil keselamatan, Injil pengharapan di dalam Yesus Kristus. Karena di dalam Yesus Kristus ada jaminan hidup yang kekal. Amin. Apapun kata dunia, apapun kata orang, ya ketika kita hidup di dalam Yesus, mari kita bersungguh-sungguh mengimani apa yang sudah kita yakini, bahwa firman Tuhan itu hidup. Langit dan bumi akan berlalu, tapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Luar biasa. Firman Tuhan dalam 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang kedua sampai yang ketiga, saya akan bacakan. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Bapak Ibu Saudaraku, sekali lagi memberitakan firman ini adalah tugas setiap kita. Dengan cara apapun yang Tuhan bisa pakai kita bisa memberitakan. Ya, tidak dibatasi. Mungkin kita tidak bisa bicara, maaf, kita ada yang bisu, ada yang tuli. Tapi dengan cara Tuhan bisa pakai setiap kita untuk memberitakan kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan. Amin. Karena firman Tuhan tidak bisa dipenjara. Paulus berkata, aku walaupun orang-orang yang dipenjara, namun firman Tuhan tidak pernah terpenjara. Justru di dalam penjara, firman Tuhan semakin bertumbuh, berkembang, dan berbuah lebat. Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan tidak bisa dibatasi oleh apapun. Firman Tuhan tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Karena sekali lagi, firman Tuhan pasti digenapi. Karena Tuhan sendiri adalah firman itu. Amin. Dan firman itu sudah menjadi manusia. Minggu lalu kita belajar tentang kebangkitannya. Dia betul-betul manusia. Dia rela jadi manusia. Dia rela memberikan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan. Dan itu menjadi korban. Dan itu menjadi dasar iman kita. Pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Sehingga kita yang harusnya binasa, melainkan kita beroleh hidup yang kekal oleh karena pengorbanannya. Amin. Inilah berita firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Sehingga firman Tuhan mengatakan, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Karena akan datang waktunya manusia tidak bisa menerima ajaran yang sehat, ajaran yang betul-betul murni. Oleh sebab itu banyak pengajaran, banyak firman yang diberitakan. Mari kita semakin betul-betul belajar mendalami. Minta pimpinan Tuhan, pimpinan Roh Allah, Roh Kudus. Sehingga mata hati kita dibukakan. Dan saya bersyukur banyak orang-orang yang dijamah oleh Tuhan. Dan mereka boleh mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan sendiri yang bekerja dalam hidup mereka. Dan kita sebagai hamba-hamba Tuhan hanya menyampaikan firman Tuhan. Namun satu hal yang tidak kita inginkan. Paulus berkata, aku menyampaikan firman Tuhan namun jangan sampai diriku sendiri ditolak. Berarti dia rindu. Dia semakin hari semakin sadar sebagai manusia dia membutuhkan kuasa dan kekuatan Tuhan. Untuk dia bisa mampu menjadi hambanya, menjadi pelayannya. Kita dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan. Sehingga ketika kita hidup, mari kita hidup terus mengarah kepada tujuan, yaitu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran. Karena di hari-hari terakhir banyak manusia yang sulit untuk diberitahu. Karena mereka apa saudaraku?
karena mereka angkuh. Ya, di zaman akhir manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang, dan dia dikuasai oleh hawa nafsu mereka. Dan kita tahu dunia dengan segala keinginannya itu akan binasa. Tapi barang siapa yang mengikuti firman Tuhan, percaya kepada firman Tuhan, mereka akan beroleh kehidupan. Paulus berpesan kepada Timotius supaya dia melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran. Selama masih ada waktu, selama masih ada kesempatan, kita menyampaikan kebenaran, kita menasihati orang yang kita kasihi, kita menegur mereka yang hidup dalam dosa, ya. Bahkan kita harus juga sabar terhadap mereka. Selama masih ada waktu, tentunya. Karena sekali akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Banyak dari ini muncul ajaran-ajaran yang baru-baru seolah-olah benar, Bapak Saudaraku, namun perlu diuji. Baik diuji oleh waktu, diuji oleh kebenaran firman Tuhan sendiri. Sehingga kita sebagai orang yang sudah dipilih dan dipanggil, kita tetap fokus, tetap pada ajaran Kristus. Karena banyak muncul pengajaran-pengajaran, namun kita harus kuat di dalam pengajaran Kristus. Karena Kristus tidak berpihak kepada ketidakbenaran. Karena Dia adalah kebenaran, oleh sebab itu kita harus hidup di dalam kebenaran. Dan kita tahu secara manusia kita terus berjuang. Kita terus meminta kekuatan supaya Tuhan pelihara kita. Ya, karena yang pertama yang harus kita tahu, ayat yang pertama, 2 Timotius 4, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Ini pesan Paulus kepada Timotius, bahwa kelak Yesus datang kedua kali, Dia akan menjadi hakim. Kedatangan yang pertama, Dia rela menjadi manusia untuk menebus dosa kita, seluruh umat manusia. Namun kedatangan yang kedua, Dia akan menjadi hakim atas kita. Dan juga Dia akan mengangkat kita, orang-orang yang setia kepadanya. Amin. Jadi poin yang pertama, bahwa di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Mari Bapak Saudaraku, jika kita tahu bahwa Tuhan akan datang sebagai hakim, jika kita hidup menurut apa kata hakim, kita akan beroleh keselamatan. Selagi masih ada kesempatan, selagi masih ada waktu untuk kita bisa memperingatkan orang-orang yang kita kasih, menjaga seluruh kawanan, ya, keluarga kita, orang-orang yang kita kasih, ya, teristimewa untuk gembala-gembala. Mari kita hidup dalam kebenaran, supaya apa yang menjadi kehendak Tuhan terjadi atas hidup kita, semua orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Sehingga ayat yang kelima dikatakan, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Ini berbicara tidak hanya kepada Timotius, tetapi kepada setiap kita, tentunya anak-anak Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan. Dan kita pun semua dipanggil Tuhan untuk melayani. Sehingga Tuhan berkata, kuasailah diri kita dalam segala hal. Karena dunia ini terus membawa kita untuk mengasihi dan mencintai dunia ini dan segala yang ada di dalamnya. Namun Tuhan ingin supaya kita lebih mengasihi Tuhan. Amin. Kemudian sabarlah menderita. Ya, tidak bisa kita pungkiri, sebagai pengikut Kristus kita tidak bisa lepas dari apa yang namanya penderitaan, apapun itu bentuknya. Namun Tuhan mengatakan, sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mari Bapak Saudaraku, di akhir zaman ini kita terus saling mengingatkan, menguatkan, mendoakan supaya kita tetap dalam jalur apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan bagi umatnya. Dan kita rindu banyak jiwa dimenangkan melalui kehidupan kita. Amin Bapak Saudaraku, kiranya firman Tuhan menguatkan kita, memberkati kita, dan kita akan berjumpa dengan Tuhan kita. Ketika Dia datang kedua kali, kita bisa berkata, Tuhan aku siap, Tuhan aku rindu, Tuhan inilah pengharapanku, hidup bersama dengan Engkau. Amin Bapak Saudaraku, terus semangat, Tuhan Yesus memberkati.
Mari kita akan berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur hari ini kami boleh mendengar firman-Mu, firman yang menguatkan, firman yang meneguhkan, firman yang memberikan kami jaminan bahwa ketika kami tinggal dalam firman, kami akan beroleh kekuatan. Dan kami tahu, kami sadar betul kami membutuhkan Engkau setiap hari, setiap waktu, agar kami memiliki hati yang penuh kasih kepada Engkau dengan hidup seturut kehendak-Mu. Berkati kami semua yang sudah mendengar firman-Mu. Kuduskan kami dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang mengasihi Tuhan katakan bersama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Hidupku menggenapi firman.